Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, berilah kami kemampuan memahami ajaran agamamu dan beri kami ya Allah ilmu yang dengannya kami dapat memahami kitab suci-Mu. Alimna ya alim ma yanfa'una wanfa'na ya nafi ma 'allamtana. Ajarkan kepada kami, wahai Zat yang Maha Mengetahui, ilmu yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat ya Nafi bagi setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Didoakan mudah-mudahan semuanya sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dan kesabaran jika kita berada di jalan yang diridhoinya. Dan semoga Allah menegur kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus yang Dia ridhoi jika seandainya kita menyimpang, menyeleweng, terkeluar
daripada jalannya. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini insya Allah kita akan teruskan siri kajian kita Tafakkuru Ulil Albab. Dan kita akan sambung penjelasan kita tentang firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 164. Sebagiannya telah dijelaskan dan kita akan sambung semula. Sebagaimana sedia maklum bahwa di dalam surah Al-Baqarah 164 ini Allah menyenaraikan sekaligus menunjukkan, memperlihatkan kepada kita akan tanda-tanda kebesarannya, kamalu qudratihi, kesempurnaan kekuasaannya, sekaligus Allah memperlihatkan kamalu ni'amihi, kesempurnaan nikmatnya kepada kita. Ada 8 ayat, ada 8 tanda yang Allah senaraikan di dalam Al-Baqarah 164 ini. Rasa-rasanya jika ke-8 tanda kebesaran Allah, tanda kesempurnaan kuasanya, dan bukti kesempurnaan nikmatnya itu kita yakini, dan lebih dari itu kita dapat merasakannya, memadailah bagi kita untuk tunduk di hadapannya, merasa lemah di hadapan keperkasaannya, merasa jahil di hadapannya yang maha mengetahui, sekaligus kita akan dapat mensyukuri segala nikmatnya yang tidak terkira jumlahnya dan tidak terbayang nilainya itu. Ringkas kata, jika ke-8 ayat yang Allah senaraikan dalam surah Al-Baqarah 164 ini diyakini dan dirasakan, kita akan lebih mudah untuk menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang merendahkan diri, menyadari akan kehambaan dirinya, sekaligus menjadi orang yang paling bersyukur. Tunduk sambil bersyukur, atau bersyukur disertai dengan sifat tunduk, tadarru' di hadapannya. Dengan syarat kita memahami dan lebih tepatnya telah merasakan
Sebab ayat-ayat Allah yang Allah bentangkan, yang Allah senaikan dalam Al-Baqarah 164 ini, tentulah ianya bukan sekadar untuk kita fahami, untuk kita mengerti, tapi ianya wajib kita yakini yang matlamat akhirnya supaya kita dapat merasainya. Itu penting sekali. Meyakini akan kebesaran Allah, belum tentu orang itu akan tunduk, memperhambakan diri di hadapannya, jika ia belum dapat merasakan kebesaran tersebut. Meyakini akan kasih sayang, akan adanya kasih sayang Allah, yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tanpa ragu, belum tentu orang itu akan menjadi baik jika tidak dapat merasakan kasih sayang Allah tersebut. Meyakini bahwa Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar, belum tentu orang itu menjadi lurus perjalanan hidupnya. Boleh jadi ia tergamak meninggalkan suruhan dan melanggar larangannya. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang telah meyakini bahwa Allah itu Maha berkuasa, Maha kuat, tapi dia tidak menjadi hambanya yang tunduk dan patuh? Ya, karena dia hanya yakin dan dia tidak merasakan kebesaran itu. Tanda seseorang itu telah merasakan kebesaran Allah dalam dirinya, pasti akan membuat orang itu tunduk. Kalau dalam bahasa agama yang mudah, bila seseorang itu telah meyakini dan merasakan bahwa Allah itu akbar, Allahu Akbar, Maha besar. Orang yang telah merasakan kebesaran Allah, pasti dalam diri orang itu sudah tidak ada lagi sifat takabur. Karena merasakan kebesaran Allah, itulah yang boleh menghilangkan sifat takabur. Bukan hanya meyakini bahwa Allah itu Maha besar, tapi merasakannya. Orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, belum tentu hidupnya tenang selagi ia tidak merasakan kasih sayang Allah tersebut. Tapi jika ia telah yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan ia merasakan kasih sayangnya dalam semua keadaannya, susah maupun senang, sakit maupun sehat, sentiasa merasa dikasihi dan sayang oleh Allah. Mana ada ruang untuk kecewa, untuk sedih? Dia sentiasa merasa dikasihi oleh Allah. Hatta ketika sakit pun, ia merasakan itu kasih sayang Allah. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Dan inilah sebetulnya matlamat daripada atau ciri daripada tafakur ulil albab yang kita telah jelaskan pada mukadimah dahulu. Tadzakurnya itu penting sekali. Bukan sekadar berhenti tafakur. Kan tafakur itu kerja otak kita, memahami, mencari sesuatu, makna di sebalik sesuatu, memahami, faham. Oh iya, Allah Maha Kuasa.
Ini buktinya, bla bla bla. Oh, Allah Maha Adil. Ini buktinya. Oh, Allah Maha Bijaksana. Ini buktinya. Itu hasil tafakur. Diharapkan hasil tafakur itu akan menyentuh, membantu hatinya yang di sana fungsi fuad, lalu hatinya merasakan. Itulah tafakur ulul albab. Merasa. Nah, nak merasa itu ya Mas Yan memang tidak mungkin, susah untuk tak ada siapa yang boleh membantu karena itu kita masing-masing. Dalam proses bertafakur mungkin kita boleh belajar sama. Boleh saling memberi dan menerima. Tapi sudah bila peringkat merasakan kebesaran Allah dalam diri, merasakan bahwa ia sentiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, disayangi oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah, sehingga hilang rasa takut, hilang rasa itu kena masing-masing kita. Karena tanpa itu ya kita belum menjadi golongan ulul albab. Tapi bukan tidak mungkin. Kita memang masih dalam proses. Sebab itu kita belajar karena kita belum sempurna. Saya yakin semua kita mengakui kita ini belum sempurna. Mungkin menurut setengah kita lebih banyak baiknya daripada buruknya. Mungkin. Ya, boleh-boleh sajalah orang mendakwa begitu untuk diri sendiri. Tapi apakah betul kita ini lebih banyak sempurnanya daripada kurangnya? Kalau kita tanya Allah, katalah, dan Allah menjawab, mungkin jawaban Allah, kamu ini masih lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Mungkin. Karena Allah mengetahui betul keadaan kita. Itu yang. Jadi, kalau gunakan bahasa orang-orang cerdas lah, mencari kesalahan dan kekurangan diri, itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada mencari kelebihannya. Kata orang-orang cerdik pandai, mencari kekurangan diri itu jauh lebih mudah sebenarnya daripada mencari dan mengesan kelebihannya. Kalau orang itu bersikap jujur. Lebih-lebih lagi mencari atau mencari kekurangan kesalahan orang, jauh lebih mudah daripada mencari kebenarannya. Karena memang hakikatnya kita semua masih terlalu banyak kekurangan dibanding kelebihan dan kelebihannya. Apalagi jika yang menilainya itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Katalah jika ada pertanyaan umpamanya, adakah kita ini telah meyakini Allah Maha besar? Ya, jawabannya, iya. Saya yakin. Saya yakin. Adakah kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Jawabannya, iya. Saya yakin Allah Maha Pengasih. Masalahnya, kalau ada pertanyaan, adakah Anda merasakan kebesaran Allah itu dalam diri Anda sehingga Anda merasa tidak berdaya di hadapannya? Sehingga tidak ada sedikit pun rasa besar itu dalam diri Anda yang namanya takabur? Itu kan susah nak menjawab. Kita akan, ya gimana ya? Betulkah Anda telah merasakan bahwa Allah sangat menyayangi diri Anda? Sehingga Anda merasa tenang di mana saja dalam keadaan apapun. Hatta ketika doa Anda tidak dikabulkan. Hatta ketika kesehatan Anda ditukar jadi sakit. Kejayaan ditukar jadi kerugian. Adakah saat itu Anda merasakan bahwa Allah mengasihi diri kita?
atau kita merasa disayangi oleh Allah. Itu bukan mudah untuk ke sana. Tapi bukan mustahil, karena itu termasuk perintah agama. Itu ya mas sekalian. Jadi, apa ya? Perjalanan kita, usaha kita untuk mencapai yang seperti itu, tidak boleh berhenti. Karena berterusan. Karena ia proses yang panjang tentunya. Ya mas sekalian, mari kita sambung penjelasan ayat 164 ini. Ayat Allah pertama dan kedua sedikit sebanyak telah dijelaskan. Sebenarnya penjelasan sangat banyak ya, kalau kita ingin belajar lebih detail, sangat panjang sekali ayat-ayat tahun ini. Penciptaan langit, penciptaan bumi, nomor 1, 2 sudah. Silih pergantian malam dan siang, sang dan malam. Itu tanda kuasa Allah sekaligus nikmatnya. Sedikit banyak sudah dipelajari. Walaupun lagi sekali yang kita pelajari itu hanya, subhanallah, hanya sekelumit, sedikit saja. Daripada maksud yang sebenar, yang sangat luas. Sekarang yang keempat, ayat Allah yang keempat dalam ayat ini, yang wajib kita fikirkan, wajib kita renungkan, karena itu bukti kekuasaan Allah, sekaligus bukti nikmatnya yang sangat besar. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Subhanallah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bukti betapa besar dan sempurnanya nikmat Allah bagi kita dalam ayat yang keempat ini, yakni kapal yang mengangkut barang-barang yang bermanfaat bagi kita, keperluan kita. Barang keperluan dalam hidup ini randahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu di antaranya yakni melalui pengangkutan laut. Jadi lautan sebagai media transportasi. Lihat sajalah pelabuhan-pelabuhan sekarang seluruh dunia. Apa yang diangkut, dipindah randahkan dari satu tempat lain, dari negara-negara yang lain. Oh, yang dipindahkan itu bima yanfa'un nas. Itu sudah jelas. Kita perlukan benda ini, tapi masalahnya bukan ada di sini. Yang kita perlu non jauh di sana. Sampailah ke rumah kita. Satunya melalui jalan laut. Saudara kita yang non jauh di sana, perlukan benda itu. Masalah benda itu ada di tempat kita. Kita antar juga. Ini sudah jelas, itu nikmat yang terbesar sekali. Tapi jangan lupa, ada juga di situ kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Apa dia? Lautan. Laut. Kapal yang berlayar di lautan dan tidak tenggelam. Karena Allah telah melakukan sunnatullah bagi air. Nikmatullahi wa ayatihi wa nikmatullahi wa ayatuhu. Nikmat Allah dan tanda-tanda kebesarannya ialah taskhirul fulki fil bahri. Dimudahkannya kapal bahtera atau apa sajalah sampan yang berlayar di laut, dimudahkannya. Kita boleh bayangkan jika lautan itu katakanlah tidak ada air, tapi benda keras, air itu keras.
Ya, terpaksalah laut, ibaratnya macam daratan lah. Semua kena pakai tayar gamanya. Air itu lembut sekali, lunak sekali. Tapi bagaimana kapal ribuan tan boleh tidak tenggelam? Ya mas sekalian, sebelum kita meyakini bahwa kapal tidak tenggelam itu kerana kepintaran si pembuat kapal. Oke, berkata pintar sungguh. Sehingga macam mana berarti supaya tidak tenggelam? Adalah kaidahnya. Tapi kita kena faham dahulu. Allah telah melakukan sunnatullah di dalam air. Setiap ciptanya itu Allah tetapkan sunnatullahnya. Apa sunnatullah? Ya Allah tetapkan dalam air. Sehingga lautan, Masya Allah, yang meliputi sebagian besar permukaan bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai jalan pengangkutan, laluan, transportasi, di samping yang menyimpan pelbagai jenis nikmat Allah buat kita. Karena laut ada sunnatullahnya. Beruntung jamaah sekalian, berbanding saya, karena jamaah pasti mempelajarinya dahulu lebih tekun dalam bab sunnatullah ini. Bila bicara tentang air dan laut, pasti jamaah kenal seorang ahli matematik, sekaligus ahli fizik, juga seorang jurutera, engineer, bahkan dia juga diiktiraf sebagai ahli astronomi, bahkan juga dianggap sebagai seorang filosof yang bernama Archimedes. Archimedes kalau orang Arab. Archimedes. Archimedes. Yang hidup pada tahun 287 sebelum Masehi. BC. Dan meninggal dipercaya pada tahun 212 sebelum Masehi. Abad ketiga atau 3 abad sebelum kelahiran Nabi Isa. Orang Yunani yang terkenal itu. Kan beliau orang yang pertama sekali dipercayai berjaya menemukan sunnatullah dalam air. Sunnatullah tentang air. Sehingga kapal tidak tenggelam. Saya katakan tadi, kapal tenggelam mungkin karena kepintaran si pembuat kapal. Oke, betul. Tapi ilmu untuk membuat kapal pastilah disesuai dengan sunnatullah yang ada dalam air. Dan Archimedes telah menemukan sunnatullah itu 3 abad sebelum kelahiran Nabi Isa. Kalau saya tidak salah, ingatlah dulu cikgu mengajarnya. Archimedes punya formula menemukan satu kaidah, dia kata sebuah benda yang dicelupkan, diletakkan pada zat cair, ya dalam ini air lah, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tolakan, kekuatan menolak ke atas. Kalau benda diletakkan, mana menekan ke bawah. Seberat benda itu, maka ia akan mendapatkan gaya tolak ke atas, sehingga dia tidak tenggelam, sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Kalau ada benda diletakkan di air, diletakkan maknanya menekan ke bawah. Tahukah kita air akan menolak ke atas benda itu seberapa kuat? Sebanyak air yang dipindahkan oleh benda itu.
Kalau air yang dipindahkan oleh benda yang ditekan tadi banyak, maka kekuatan menolaknya banyak. Kalau sikit-sikit. Kenapa kita campakkan jarum dalam air, jarum tenggelam? Ya, karena air yang dipindahkan, yang digeser oleh jarum, sedikit kan besar jarum, kecil. Coba jarum itu, walaupun buat daripada benda padat, dilebarkan. Bentuk lebar begitu. Macam meja. Semakin lebar, maka semakin kuat tolakan ke atas. Sebab itu menenggelamkan benda yang lebar, papan umpamanya, itu berat sekali. Susah kita nak menenggelamkannya. Karena air akan menolak ke atas. Sebanyak jumlah air yang dipindahkannya. Tapi kalau benda yang kecil, nah kapal dicipta seperti itu. Kapal selam contohnya, ada ruang khas. Ada ruang khas. Jika ingin tenggelam, ya diisilah ruangan box itu, isinya peti khas itu dengan air. Maka tenggelam dia. Tapi kalau dia ingin muncul ke atas, ruangan atau box yang asalnya diisi air, dikeluarkan airnya diisi dengan udara. Naik lagi. Pembuat kapal faham betul hukum Archimedes ini dan sebab itu. Ini kuasa Allah. Walaupun kita tahu, Masya Allah, Allah memberi tahu kuasa yang luar biasa ini. Bermula pada Allah ciptakan air. Macam tidak sengaja sebenarnya Archimedes menemukan ini. Dan dia sedang mandilah di bathtub macam itu. Ya, macam padi yang besar, anggap begitu aja lah. Kan mandi gitu. Setelah mandi pula, masuk dalam bak besar punya air itu. Airnya keluar, melimpah. Melimpah. Di samping itu dia ingin sampai ke bawah. Nak menyelam, berat. Macam ada sesuatu yang menekan dari bawah. Dia ingin menggabah, ada sesuatu menekan ke atas. Dari itu dia faham. Selama dia mencari. Wow, gembiranya luar biasa. Karena apa yang dicarinya sekarang sudah terjumpa. Dia kegirangan melompat daripada bak airnya. Saya mengatakan, Eureka, Eureka, Eureka. Dikata. Yang maknanya Eureka ini kalau tidak salah, itu bahasa dia, bahasa Yunani kuno. Ya, aku telah menemukannya. Aku telah menjumpainya. Kegiraan lari. Lupa tak pakai baju. Tak pakai baju. Lalu dibuatlah satu kaidah tadi. Oh, maknanya semakin banyak air yang kita pindahkan melalui benda yang kita tenggelamkan, maka semakin kuat. Sehingga dia, dengan mudahnya, boleh kita pastikan benda yang ada, yang kita letak air ini, boleh kita pastikan tenggelam, boleh kita pastikan melayang-layang, boleh kita pastikan terapung. Terapung. Bergantunglah kekuatan air menolak ke atas. Ini kuasa Allah. Ini sunnatullah. Sekarang coba kalau Allah tidak ciptakan ini. Tidak bisa sunnatullah seperti ini. Apa yang boleh kita manfaat dengan air yang seluas itu? Tak ada kapal yang boleh jalan sepandai manapun jurutera menciptakan kapal. Pasti gagal berlayar. Pasti gagal. Ini kuasa Allah sekaligus nikmat Allah terbesar buat kita. Dan itulah sunatullah yang berlaku daripada zaman dahulu hingga kiamat. Hingga kiamat. Sehingga kapal sebagai alat transportasi utama di laut ini, Masya Allah, ya mas sekalian, ia adalah nikmat yang sangat besar sekali bagi kita. Bahkan kapal termasuk alat pengangkutan tertua di muka bumi. Ya, di samping keledai, di samping kuda. Kapal termasuk yang tertua sekali. Bahkan ada yang
menurut kajian 10.000 tahun, antara 7 hingga 10.000 tahun yang lalu. Kapal itu sudah tercipta sebagai alat pengangkutan. Tak terkecuali Nabi Nuh alaihissalam telah disuruh oleh Allah untuk menciptakan kapal itu. Luar biasa itu kapal Nabi Nuh. Banyak saintis-saintis termasuk itu masih coba mencari tahu bagaimana dahsyatnya. Bahkan kapal Nabi Nuh dianggap kapal yang paling canggih. Karena yang merupakan kapal terbesar di dunia yang terbuat daripada kayu. Tidak ada kapal yang lebih besar dalam sejarah kapal ini yang lebih besar daripada kapal Nabi Nuh, yang terbuat daripada kayu ya. Yang terbuat daripada kayu. Kan sekarang kapal apa semua daripada keluli. Dan berarti Nabi Nuh merupakan alat pengangkutan laut yang pertama di dunia. Masya Allah. Kapal Nabi Nuh itu merupakan alat transportasi di laut yang pertama di dunia. Itu diyakini. Kapal Nabi Nuh. Kapal pertama yang berlayar tanpa apa dipanggil itu ya? Kompas. Tanpa GPS. Ya, pakai GPS macam mana? Sekarang, mungkinkah kapal, walaupun kadang mungkin nelayan, walaupun hanya nelayan, bukan kapal besar, perahu kecil. Cobalah pergi ke laut dan tidak digunakan GPS. Tak mungkin dia mas sekalian. Apalagi kapal besar bangli dunia. Tidak gunakan penunjuk arah. Mustahil. Tapi kapal Nabi Nuh mampu melakukannya. Kapal pertama yang berlayar, bahkan terbesar di dunia, beberapa kayu, berlayar tanpa GPS. Bukan sekadar tanpa GPS, tanpa dikemudikan oleh nakhoda. Kapten kapal. Kan tidak ada pengalaman. Siapa agaknya penumpang kapal Nabi Nuh yang berpengalaman mengemudi, membawa kapal sebesar itu? Tanpa GPS. Tidak ada. Nabi Nuh pun tidak ada pengalaman. Bahkan kapal Nabi Nuh, walaupun kapal terbesar, pecah rekod juga. Ia merupakan kapal yang paling sedikit membawa penumpang. Kapal itu terbesar. Kapal kayu terbesar, tapi paling sedikit membawa penumpang. Karena penumpangnya hanya berpuluh saja. Yakni pengikut Nabi Nuh. Selebihnya apa isinya? Binatang. Isinya hayawan. Subhanallah. Membawa hayawan berpasangan-pasangan. Itu Quran ceritakan begitu. Adapun penumpang yang daripada manusia paling sedikit. Hanya boleh dikira dengan berpuluh sajalah. Tak sampai beratus. Ada yang mengatakan hanya 80, hanya mereka 70. Wah, kapalnya besar. Jadi penumpangnya dipenuhi oleh hayawan yang berpasangan. Yang berpasangan. Dan kapal Nabi Nuh satu-satunya kapal. Bahkan yang pertama berlabuh di atas bukit. Cari kapal mana yang berlabuhnya di atas bukit. Ini Allah yang cerita dalam Quran. Jadi, cerita tentang kapal yang berlayar di air, sama ada air itu air lautan ke, atau air di daratan karena bah besar ke, betul-betul Allah menunjukkan kekuasaannya. Kapal boleh berlabuh di bukit. Judi. Orang kata namanya bukit judi. Dan para ahli sejarah, ekologi, ada termasuk sarjana Muslim, itu ada di pegunungan ya.
di selatan Armenia, ada yang kata begitu. Di Asia Tengah, Armenia, Bukit Judi. Subhanallah. Jadi kalau kita nak melihat kebesaran kuasa Allah sekaligus besar keseluruhan nikmatnya, ya baca aja kisah kapal Nabi Nuh dengan penumpangnya. Bahkan kapal Nabi Nuh juga pecah rekor karena kapal ini dipercaya sebagai kapal yang paling lama berlayar mengarungi banjir. Bukan di laut ya. Paling lama berlayar karena banjir tadi. Banyak pakar sejarah menyatakan selama 150 hari. Luar biasa. Belum buatnya. Kita boleh bayangkan berapa lama ia masa yang diberikan oleh Nuh untuk berbuat. Dari mana kayu didapat sebanyak itu? Oh, itu sungguh luar biasa itu. Sungguh luar biasa. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tanda kuasanya. Jadi memikirkan benda-benda yang seperti ini, ya kita hanya kata subhanallah ma khalaqta hadza batilan. Ma khalaqta hadza batilan. Kapal ribuan tan tidak tenggelam, berlayar dengan selesa. Kenapa? Ya, karena sunatullah. Taskhirul, ada taskhir kalau dalam bahasa Al-Quran. Taskhir itu penundukan. Dimudahkan. Dengan apa? Sunatullah. Peraturan yang Allah tetapkan bagi ciptaannya. Dan itu tidak berubah-ubah. Walan tajidali sunnatillahi tabila. Di situ kuasa Allah. Sehingga kita seakan boleh menaklukinya. Gitulah. Tapi Allah ingatkan, kita berlayar dengan selesa, kapal besar tidak tenggelam, pergi sampai destinasi yang itu sudah dikehendaki, itu bukan karena kepintaran kita semata, bukan. Kapal di laut tidak tenggelam, itu bukan karena kepiawaian si pembuatnya, bukan. Kapal terbang, bahkan terbang, tidak jatuh, bukan semata kepintaran juruteranya, bukan. Tapi semata karena adanya taskhir. Taskhir itu penundukan. Sunatullah. Allah akan menceritakan di dalam surah Yasin. Wa in nasha nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Betul kan? Dalam surah Yasin. Ketika seorang sedang numpang kapal di lautan paman, atau orang sedang terbang, naik kapal terbang. Apa peringatan Allah pada mereka penumpang kapal laut atau kapal terbang atau apa saja? Wa inna sya, jika kami kehendaki, wahai hamba-hambaku yang sedang menikmati pelayaran di lautan, pengembaraan di udara, jika kami kehendaki, nughriqhum, pasti kami tenggelamkan mereka ini. Jika kami kehendaki, aku boleh jatuhkan kapal ini. Boleh tenggelamkan. Nughriqhum fala sarikha lahum. Dan bila kami kena kapal ini tenggelam, fala sarikha lahum. Tak ada siapa yang boleh menolong. Wala yunqadhu, dan mereka tak dapat tertolong. Habis kenapa kapal tidak tenggelam, kapal terbang tidak jatuh? Apa semata karena kepintaran si pembuatnya? Ilmu yang membolehkan orang buat kapal terbang, itu pun ilmu anugerah Allah juga. Jadi kalau begitu kenapa tidak tenggelam? Kenapa? Allah sendiri jawab, illa rahmatan minna. Kapal ini tidak tenggelam, kapal ini tidak jatuh, rahmat dari kami. Masya Allah. Coba kalau kita kembalikan semuanya pada Allah. Mana? Apa alasan untuk kita tidak mensyukuri, tidak syukur? Apa alasan
untuk kita tidak mengetahui kuasa Allah. Illa rahmatan minna. Sebaliknya, bukan pasal kapalmu canggih. Bukan pasal kapal terbang kamu terkini sehingga tidak jatuh. Tapi rahmatan minna. Rahmat kami yang menjaga ia tidak jatuh, tidak tenggelam. Wa mata'an ilahin, dan keselamatan yang aku berikan pada kamu sehingga kamu sampai tempat tujuan, destinasi yang dituju. Ya, itu hanya mata'an ilahin. Aku beri peluang pada kamu untuk bersenang-senang, tapi tidak lama. Ilahin, hanya sampai satu tempoh yang sekejap. Ingat ayat itu banyak, dua ayat surah Yasin itu pun kalau kita sedang berjalan, mungkin sedang menikmati ikut rombongan cruise yang mewah. Pasal begitu trennya, wah belayar, menaiki kapal pesiaran mewah. Kapal mewah berada di tengah samudra 3 bulan atau keliling dunia menggunakan pesawat kapal terbang yang tercanggih. Coba ingat ayat itu. Kalau kita sedang selesa pun terbang, semasa terbang atau sembala, coba ingat surah Yasin tadi. Dan saya yakin semua sudah hafal surah Yasin. Wa in nasya' nugrikum. Wahai kamu yang sedang seronok-seronok ini, ingat, jika kami kendaki kapal terbang yang baru kamu beli 2 bulan lepas ini jatuh, walaupun kaptennya punya pengalaman terbang sudah sekian ribu jam. Itu kapten yang paling hebat lah. Walaupun nakhoda ini berpengalaman, kapal pesiaran ini tercanggih, bila kamu pergi jatuh, tenggelam. Tapi kenapa tidak tenggelam? Pamannya. Oh, rahmatan minna. Mungkin kapal kita ini sebenarnya ada kekurangan yang kita tak tahu, yang semua engineer tidak tahu. Yang kekurangan, kecacatan itu sebenarnya boleh menjadi punca jatuhnya kapal atau tenggelamnya kapal. Tapi karena Allah rahmatan, tapalah rahmat daripada kami, tak tenggelam. Atau mungkin sempurna menepati sunatullah, tapi jika Allah takdirkan kun fayakun. Kan begitu. Allah boleh batalkan sunahnya. Ringkas kata, keselesaan hidup semasa menumpang kapal itu semata-mata Allah kata kerana rahmatku. Bila kerana rahmat Allah, saya kata tadi, jika sekiranya lah kapal itu ada kekurangan, ada cacat yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk berlayar, tidak selamat untuk diterbangkan. Tapi bila Allah rahmati, tak jatuh. Disitulah Allah kata, lalu apa alasan kamu untuk tidak syukur kepada aku? Wahai manusia, masih kurang jelaskah bukti kekuasaanku? Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah. Jadi taskhir sakhkhara lakum ma fis samawati. Allah yang menundukkan segala yang di bumi, itulah nikmat terbesar Allah sekaligus bukti kuasa Allah kepada kita. Paham ya? Di laut. Tolong itu diyakini benar itu. Naik kapal jangan hanya seronok kapal itu, tak apalah. Saya pecah rekod nih. Saya ingat saya lah orang pertama numpang kapal terbang terbaru ini, belum ada orang naik. Saya kali sebagai penumpang pertama, memang canggih. Canggih sungguh lah. Canggih sungguh kapal itu. Sampai tak ingat darat langsung. Tak jauh macam mana. Semua automatik. Minta jenis makanan apa pun ada. Hanya tekan butang. Dekat butang di kursi hadapan siapa, tekan aja nak minta apa. Dan menu dia pelik-pelik. Tom yam pun ada, jagung bakar pun ada. Tekan aja keluarlah. Coba kalau ada kapal terbang secanggih itu, ya mungkin lupa yang dia sedang terbang.
Wah, jika Allah kendaki jatuh itu, wa inna sa'nugrikum. Coba kalau orang sedang berlayar dan ingat ayat ini, wa inna ya insya Allah tak akan macam-macam lah dia. Mungkin akan kata subhanallah, Allahumma ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka. Mungkin lebih banyak wirid dan zikirnya. Merasa dirinya betul-betul lemah, tidak berdaya. Ya. Rahmat Allah. Allah kata, ini semata-mata karena rahmatku. Jika kamu senang berjalan, seakan kamu hebat, dan sebagainya. Saya pernah buat perubahan begini ya. Ada kuda yang sangat besar, lagi tinggi. Tinggi dia pun hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Dan kuda itu katalah ditunggangi oleh kanak-kanak. Ya, mungkin karena perempuan. Umur baru 12 tahun umpamanya. Sudah menunggang kuda, dan kuda itu diarahkan apapun oleh si penunggang kuda, budak perempuan yang udah itu ikut aja, suruh lompat-lompat, suruh nari-nari, nari-nari, suruh berjalan sengit-sengit, sengit-sengit. Ya, karena mungkin sedang melakukan petugas dressage agaknya. Kalau kemudian dah melakukan pujian yang cantik, yang dapat pujian kan budaknya kan. Kita, woi pandai betul lah budak itu, hebat sungguh. Kita lupa budak perempuan yang sebenarnya sangat lemah kekuatannya berbaring kuda tadi, macam mana boleh mampu mengawal kekuatan kuda yang sangat kuat? Macam mana kuda yang besar dan kuat, yang punya kekuatan, kemampuan jauh bergandengan daripada kekuatan si anak perempuan, si penunggangnya tadi. Sehingga boleh, itu karena adanya taskhir. Itulah taskhir, itu pendudukan. Itu kuasa Allah dan itu nikmat Allah. Jadi bila tengok keadaan itu, ya jangan terus memuji budaknya. Tidak salahlah kita appreciate kepada budak, tapi Masya Allah, Allah ini betul-betul maha kuasa lah. Nikmat Allah tak terhingga. Siap pujinya kepada Allah. Bayangkan jika kuda tadi Allah tidak tundukkan bagi kita. Jangankan budak 7 tahun, budak 10 tahun boleh menungganginya. Penunggang kuda wahid dunia pun tidak mampu akan menundukkannya. Jika kuda tadi tidak ditundukkan oleh Allah. Menyepak dia liar katalah. Karena Allah tak tundukkan. Dan kuda itu diberi kebebasan kata untuk memilih. Nak patuh atau tidak. Ya pastilah. Kita tak boleh buat apa-apa sekalian. Ini. Kalau kita renungkan dan kita camkan. Pasti kita tidak punya alasan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Pasti kita tidak punya alasan untuk kita tidak meyakini dan merasakan kuasa Allah. Laut. Yang kelima, itu boleh baca sini tentang laut ya, hukum laut. Saya yakin jamaah mungkin dahulu pernah belajar tentang oceanology. Oceanology mungkin yang lebih tahu. Itu boleh dipelajari. Saya yakin. Saya tahu jawab sekalian yang mungkin dahulu background pendidikannya jadi dalam akademik, dalam ilmu sains yang tinggi, jamaah lebih beruntung bila itu dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Saya yakin. Karena jamaah mendapat ilmu dengan cara teratur kan, ada guru, ada exam, ada ulang kaji, ada homework, ada assignment. Ya tentu lebih mantap. Kalau dalam bahasa kami di pondok namanya itu ilmu yang bersanad. Jadi kalau itu di jamaah kembangkan, paham penuh, kemudian ilmu-ilmu tentang sunatullah tadi, jamaah gunakan manfaat untuk memahami ayat-ayat sunatullah. Saya yakin kefahaman jamaah akan lebih mantap. Agak lebih mantap. Itu yang katakan, saya yakin jamaah lebih beruntung. Ya, karena saya tidak belajar secara bersanad seperti itu. Ya. Ada belajar ayat-ayat kauniyah, tapi kan tidak khas untuk hanya dikaitkan. Jadi, tolong jangan disia-siakan. Bagi mereka yang punya background sains yang seperti itu dan profesi sains,
Tolong jangan diabaikan. Pelajari terus, kaji terus. Jangan sampai hilang. Kalau ditambah lagi, karena ini banyak membantu kita nanti dalam memahami maksud firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang khasnya berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu sangat membantu. Talang dimanfaatkan. Baik, sekarang yang kelima. Tanda kuasa Allah sekaligus bukti nikmat yang sangat besar yang kelima. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma. Dan apa yang Allah turunkan, dan apa wama, dan apa yang anzala telah menurunkan dia Allah oleh Allah, minas sama'i, bayannya seperti mana air. Min itu namanya min bayan ya. Min penjelas. Menjelaskan apa? Menjelaskan ma yang di depan tuh. Jadi asama itu namanya mubayyin, min itu bayan, ma depan itu mubayyan. Sebab kalau tak ada minas sama, katalah wa ma anzalallah. Apa min ma, min yang kedua, maksudnya bukan min yang pertama. Minas min ma. Min ma, min yang kedua, bukan min yang pertama. Min yang pertama itu ya min ibtida. Dari langit. Dan apa yang telah menurunkan dia Allah oleh Allah minas sama, daripada itu min ibtida, min ma, min yang itu yang sama sekali, sorry. Dari air. Katakanlah tidak ada min ma. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit. Coba apa yang dimaksudkan? Apa yang Allah masukkan dan apa yang Allah turunkan dari langit? Apa sajalah. Boleh jadi batu, boleh jadi meteor, boleh jadi api, boleh jadi angin, boleh jadi sinar UV dan lain sebagainya lah. Boleh jadi gelombang elektromagnetik dan macam-macam. Tapi karena yang dimaksudkan apa yang Allah turunkan itu air rupanya, bukan batu, gitulah. Dijelaskan. Min itu min bayan, ma itu mubayyin, ma itu mubayyan. Jadi ayat ini cerita tanda kuasa Allah sekaligus nikmatnya yang besar, yakni turunnya air, turunnya hujan. Pertama, proses berlakunya hujan itu adalah cara Allah menunjukkan kekuasaannya. Jika kita ingin mengetahui kuasa Allah, bahwa Allah itu maha berkuasa, satu di antara bukti kekuasaannya, yakni proses terjadinya hujan. Prosesnya itu. Di situ Allah tunjukkan kuasanya. Bila kita ingin mengetahui betapa besar dan sempurnanya nikmat Allah, yakni airnya. Air. Walaupun dalam air itu juga ada tanda kuasa Allah. Tapi untuk memudahkan ya, dipilahkan proses berlakunya itu bukti kuasa Allah yang diturunkan, yakni airnya itu adalah nikmatnya. Ya mas sekalian, tidak dinafikan di dalam Al-Quran ini lebih daripada 200 ayat. Saya ulangi, di dalam Al-Quran lebih daripada 200 ayat yang secara langsung menyebut perkataan ma, artinya air. Atau hal-hal lain, perkara lain yang berkaitan dengan air. Contoh Allah sebut hujan banyak. Kan kaitan dengan air. Allah sebut laut. Kaitan dengan air juga. Allah sebut sungai. Itu kaitannya dengan air juga. Allah menyebut dengan kata apa? Uyun. Kan ada uyun.
jannati wa uyun. Uyun itu mata air lah, air juga. Lebih 200 ayat dalam Quran nih yang secara langsung menyebut kaitan dengan al-ma'u, air. Air. Kenapa? Ya kita sudah maklum bahwa air itu adalah kehidupan. Air itu adalah kehidupan. Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu karena tadi dalam ayat ini ada dua, seperti mana sebelumnya lah. Pertama, tanda kebesaran Allah, kesempurnaan kuasanya. Kedua, kesempurnaan nikmatnya. Kan itu kan yang kita pelajari setiap ayat ini. Saya hadkan dua ini saja. Pertama, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kedua, menunjukkan kesempurnaan nikmatnya. Baik, untuk yang kelima ini, cerita tentang turunnya hujan. Kita lihat dahulu bukti kesempurnaan kuasanya. Kamalu kudratihi. Kamalu kudratihi. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang proses berlakunya hujan ini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang memberitahu kita secara umum proses berlakunya hujan. Sekaligus itu tanda kuasa Allah. Tolong direkodkan. Sekurang-kurangnya ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Saya ulangi, sekurang-kurangnya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang mengaitkan atau yang berkaitan dengan kejadian hujan. Peristiwa berlakunya hujan. Yang datang daripada awan itulah orang kata. Daripada awan yang ada di langit itu. Di ada langit itu. Paling tidak ada 4 ayat. Yang pertama, surah Al-A'raf. Ayat 57. Ini saya cerita bagian pertama dulu ya, proses berlakunya hujan. Yang kita nak bincangkan, saya ulangi, tentang kesempurnaan kudrat Allah, kuasa Allah, dan kesempurnaan nikmatnya. Yang berkaitan dengan turun hujan itu. Yang berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaannya, yakni cerita tentang proses berlakunya. Betul-betul proses berlakunya itu, hujan itu Allah menunjukkan betapa dahsyat, betapa sempurna kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang berkaitan dengan proses berlakunya hujan. Pertama, surah Al-A'raf ayat 57. Wa walladhi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang telah mengutuskan angin membawa kabar gembira dari sisi rahmatnya. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, sehingga apabila angin itu telah membawa awan yang syarat, awan yang syarat membawa molekul air, sama jadi makin berat. Sikol itu berat, mana syarat lah makin berat. Asalnya uap udara kan ringan, uap itu ringan sehingga naik ke atas. Graviti bumi tidak memberi pengaruh apa-apa. Naik atas itu temperature makin sejuk. Uap udara yang sudah berada pada yang makin sejuk, maka udara makin berat. Berhenti di situ. Akhirnya terciptalah di sana bertukar menjadi titisan, butiran air. Makin berat, Allah kata sahab, sikolan. Suknahu li baladin mayyitin, kami arak, kami halau awan itu ke bumi yang kering. Tengok. Allah sendiri yang menentukan, Allah sendiri yang menggerakkan awan itu. Nanti air yang dibawa ini jatuhnya di mana? Allah pilih sendiri. Oh, kawasan ini dah lama tak hujan di situ. Oh, ini kawasan ini. Allah sendiri yang membagikan, mengagih-agihkan. Allahu Akbar. Fa'anzalna bihil ma'. Disitulah kami turunkan air itu. Anzala. Turun air. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat.
lalu kami keluarkan dari sebab air hujan itu pelbagai daripada pelbagai buah-buahan. Jenisnya lain, warnanya lain, bentuknya lain, rasanya lain. Masya Allah, tidak terkira. Dan itu dah jadi nikmat lagi tu. Tumbuhnya pelbagai tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai buah, itu nikmat yang besar sekaligus kuasa Allah. Dari mana tumbuh-tumbuhan menumbuhkan pelbagai warna, buah, rasa, wahai disiram dengan air yang sama. Bukankah itu kuasa Allah? Sekaligus nikmatnya. Coba kalau buah-buah ini Allah cipta satu aja. Di alam bumi hanya satu jenis buah aja. Bila satu jenis buah, maknanya kandungan zatnya hanya satu jenis. Nutrisinya hanya satu jenis. Vitaminnya mungkin hanya satu jenis. Sedangkan badan kita perlu pelbagai zat makanan. Jadi kalau hari ini makan buah yang sama, Masya Allah. Kadzalika nurijul mauta la'alakum tadhakkarun. Ini ayat pertama. Allah cerita. Yang menariknya, semua itu berlaku itu Allah kata dinisbahkan pada dirinya. Pertama, huwa, dialah. Nah, dia itu Allah lah tu. Dia. Kemudian Allah kata, kami turunkan. Kami itu Allah juga. Nah, ini kalau dalam bahasa balaghah mungkin masih ingat, ini namanya iltifat ya. Al-iltifat itu ada dah, saya yakin sudah ada yang belajar dan masih ingat mungkin. Ini namanya iltifat. Al-iltifat minal ghaib ilal mutakallim. Itu ada rahsia dia. Kenapa ada pengalihan dhamir daripada huwa, dia, kepada kami. Wahai yang dimaksudkan huwa itu Allah, yang kami itu pun Allah. Apa itu ilmu balaghah itu ada sendiri, apa namanya? Rahsia dia. Ada rahsia kenapa ada pengalihan itu. Yang nak saya sampai di sini, proses berlakunya hujan tadi Allah kata kami, ada pelakunya, ada subjeknya, ada fa'ilnya. Ini yang wajib kita yakini. Allah kata kami yang menurunkan, dia Allah yang menurunkan, dia Allah yang. Allah katakan aku yang buat. Maknanya tidak ada kejadian di alam semesta ini yang berlaku secara kebetulan. By nature, tidak ada. Ini kebetulan tak ada. Mana ada by nature? Dia Allah. Ada subjeknya. Alam dan isinya bergerak atau tidak, jadi seperti itu atau tidak, menguap atau tidak, jadi air hujan atau tidak, turun di mana. Itu ada yang mengaturnya. Dan Allah sedang menunjukkan kuasanya. Itu bila berlaku apa di alam semesta ini, pertama sekali pikiran kita mesti terus kepada pelakunya. Itu pertama sekali. Terus kepada pelakunya. Fa'ilnya. Siapa dia? Wallahu ahad. Tengok apa saja. Karena disitulah ulul albab itu berfikirnya. Tengok buah-buahan yang ditanam. Berbagai macam jenis. Sebelum dapat rasanya, sebelum menikmati buahnya. Pertama sekali kita, ini ada pelakunya ini. Ada yang menghendaki kenapa ini berwarna biru, ini hijau, ini kuning, ini besar, ini kecil, ini bulat, ini lonjong. Ini manis, ini tak manis, ini busuk, ini. Pertama sekali kita, ini ada pelakunya ini. Pelakunya itu yang maha sempurna, maha mengetahui, maha bijaksana, maha. Kena tanamkan di sini. Sehingga bila yang maha, sifat maha Allah itu sudah melekat, sudah masuk dalam diri kita, kita rasakan maksud saya, dalam diri kita, ya nanti mulut kita pasti tidak akan berani mencela ciptaannya. Bagaimana mungkin manusia yang menyadari, yang yakin akan kebesaran Allah, tiba-tiba tergamak mencela ciptaannya. Merasa tak puas dengan kerjanya. Ini pentingnya, kena sandarkan dulu kepada dia. Sekagum apapun kita terhadap ciptaan Allah, hendaklah kita lebih kagum kepada penciptanya. Pasti. Apa artinya kita mengkagumi ciptaan tapi tidak kenal penciptanya? Nah, itu Allah kata huwa,
Huwa. Itu ayat pertama. Itu panjang ceritanya. Tapi karena bukan tafsir, saya bukan pelajar tafsir, saya suka itu saya. A'raf 5:7. Yang kedua, surah An-Nur ayat 43. Surah An-Nur ayat 43. Alam taro annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Tidaklah engkau telah melihat sesungguhnya Allah itu, dialah yang menjadikan awan itu berhimpun, tidih menindih, sahaban. Summa yu'allifu bainahu. Kemudian Allah SWT gabungkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Allah jadikan awan itu berhimpun sikit-sikit, kemudian sikit di sini tompok sikit-sikit, kemudian Allah gabungkan jadi satu. Yu'allifu bainahu. Summa yaj'aluhu rukama, lalu Allah jadikan bertindih-tindih. Kalau tadi sikit, lalu dikumpulkan jadi banyak, asalnya nampak kecil, kemudian jadi besar, melebar, kemudian ditindih-tindih sehingga makin tebal. Jadi awan di langit bukan hanya sekarang makin lebar, makin besar, kelihatan, tapi juga makin tebal ke atas. Masya Allah. Ini siapa fa'ilnya? Anallah, Allah ya. Subhanallah. Fataral wadqaw yakhruju min khilali. Setelah awan itu tebal, nampak tebal tidak, kemudian kamu melihat keluar titisan dari celah-celahnya, namanya air. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin, dan dia Allah juga turunkan dari langit itu, dari awan tadi, gunung. Jibal itu gumpalan sebenarnya. Fiha min barot, bukan gunung daripada batu granit, bukan, tapi min barot, sejuk, dipanggil hujan ais. Air itu turun tidak lagi cair, hingga bahkan sempat membeku, sehingga turunnya hujan batu. Allahu Akbar. Bagaimana sejuknya di atas itu. Itu kalau dalam ayat ini dipanggil al-i'sor, mu'syirat. Mu'syirat, minal mu'syirat itu kalau dalam bahasa modern zaman sekarang, kalau dalam bahasa ilmu sains Al-Quran, Musa itu jadi di sana, di langit, di awan itu, disitulah berlaku proses kondensasi. Proses kondensasi, saya yakin jangan lebih memahami daripada saya. Dari uap air naik ke atas, sejuk, lalu proses jadi keluarlah titisan air. Macam ekon kita. Kalau kita buka ekon, mana airnya? Tak ada. Mana ada air? Tapi ingat, karena hidrogen ini sentiasa, di udara ini ada hidrogen, jemaah sekalian. Masuk dalam ekon kita jadi sejuk. Uap airnya sejuk itu lama-lama menjadi wadkun. Beku, sehingga menjadi tetesan air. Asalnya hanya uap air. Keluarlah melalui pipe ekon kita keluar. Jadi atas itu ada proses kondensasi. Di langit itu ada proses kondensasi dan tercipta begitu cepat sekali. Daripada langit yang terang benderang, kemudian ada awan sikit-sikit, kemudian dikumpulkan jadi besar, kemudian jadi tebal, tak lama kemudian turun hujan. Siapa pelakunya? Adakah awan ada kemauan? Tidak. Ada angin, ada kehendak? Tidak. Kalau itu ada yang melakukannya? Ada. Siapa dia? Allah. Di situ Allah sebut Anallah. Sesungguhnya Allah lah yang melakukan itu. Bahkan yang jatuh itu bukan hanya air biasa, tapi sudah sempat menjadi ais. Maknanya di awan itu temperatur turun mungkin hingga 0 sentigrade. Sehingga jatuh masih betul-betul. Barat. Fayusibu bihi mayasa. Dan Allah timpakan ais itu pada siapa yang kendaki. Ya mungkin terkena kepala orang. Yalah kalau ketulannya kecil-kecil, tak apalah, terkejut aja lah. Kalau ketulannya sebesar-besar katalah. 1 meter persegi, debu, 5 teruk itu. Wa yasrifuhu an man yasa, dan kami palingkan dari kendaki. Yakadu sana barkihi yadhabu bil absar. Hampir kilauan kilatnya. Itu cas elektrik itu. Kan itu yang menyebabkan berlaku kondensasi. Ya, lagi antara posisi dan negatif. Kalau kita cantumkan kan posisi dan negatif elektrik kan keluarkan spark tuh. Nah, spark itu namanya sana barkihi.
Hampir-hampir boleh melenyapkan pandangan mata, mana boleh membutakan. Iya, nasib baik kilat, kilauan tadi, tembungan charge elektrik tadi, positif negatif tadi, hanya sesaat dua saja. Ya mungkin sesaat. Sesaat itu pun kalau mata kita melihatnya begitu, terjejas. Bagaimana jika kilat itu, berlaku kilat itu bukan tapi 1 jam. 1 jam itu kilat terang benderang. Dan kita memandangnya, buta kita. Itu dari mana? Kejadian alam, peristiwa hujan yang sangat kompleks dan rumit sekali. Sangat canggih, rumit, detail, sempurna. Allah menunjukkan kuasanya ya mas sekalian. Turun jadi air. Watkun min khilaf. Itu nomor 2. Kuasa Allah dalam proses berlakunya hujan Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 48. Jangan boleh kaji lebih lanjut ya ayat kauniyah surah Rum, surah Nur tadi, surah hujan. Luar biasa. Jangan akan menemukan keajaiban kuasa Allah yang luar biasa. Apalagi saya katakan tadi, saya yakin jamaah punya background ilmu tentang ini. Mudah insyaAllah memahaminya. Baca kitab saya yang berkaitan. Ayat ketiga surah Ar-Rum ayat 48. Ar-Rum 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatutiru sahaban fayabsutuhu bis sama kaifa yasha. Allah lah zat yang telah mengutuskan angin, menggerakkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan membentangkannya di langit sebagaimana ia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan fatarul wadqa yakhruju min hilalih. Kemudian Allah jadikan kepingan-kepingan potongan kumpulan yang banyak dan kamu nampak ada tetesan keluar dari celah-celahnya. Fa idza asaba bihi may yasam ibadi idahum yastafsirun. Dan apabila Allah timpakan hujan itu diturunkan kepada orang yang Allah kehendaki, di kawasan yang sudah sekian bulan tidak hujan, idahum yastabsyirun. Tiba-tiba hamba yang tempatnya turun hujan tadi, mereka gembira semuanya. Ayat ini cerita tentang proses hujan, sekaligus sikap manusia yang Allah bagi hujan. Gembira, yastabsyirun. Apa tidaknya sudah sekian bulan tidak turun hujan. Tiba-tiba hujan lebat. Allahu Akbar. Ibaratnya nyawa yang dah hampir keluar tak jadi keluar. Ibarat kan air itu kehidupan. Nanti ada dalilnya. Dan ayat yang keempat berkaitan dengan proses tercipta berlakunya hujan di dalam Al-Quran. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Surah Fatir ayat 9. Fatir ayat 9. Fallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaba. Dan Allah lah zat yang telah mengutuskan angin, memerintahkan angin. Fatuthiru sahaban. Kemudian dengan angin itu menggerakkan awan-awan. Awan yang asalnya berhenti, tiba selepas angin melanggarnya, awan itu bergerak. Tuthir, atara yuthiru. Itu menggerakkan. Gerak sana ke depan, ada ke belakang, ada kanan, kiri. Begitulah. Itu kan angin punya pasar. Angin itu Allah yang menyuruhnya. Berlakunya angin, itu pun kuasa Allah juga. Macam mana udara yang sebenarnya diam, tapi boleh bergerak? Apa faktor penggeraknya? Nah, itu ada ilmu sendiri pula berkaitan dengan bagaimana angin bergerak. Ya, karena temperatur udara tidak sama tinggi rendahnya. Di sini sejuk, di sini panas. Tekanan udara tidak sama menyebabkan atmosfer bergerak. Bergeraknya atmosfer menyebabkan awan bergerak. Bergeraknya pula sangat teratur. Fasuknahu ila baladin mayyitin. Ya, setelah jadi hujan, Allah turunkan, Allah arahkan, giring awan tadi ke tempat yang mayit, bumi yang mati. Mana yang sudah sekian lama tidak turun hujan. Fa'ahyaina bihil ardo. Kemudian kami hidupkan bumi itu dengan sebab air hujan selepas matinya.
kadzalikan nusur. Begitu jugalah kamu akan dibangkitkan, hari kebangkitan kamu. Ringkas kata, keempat-empat ayat itu paling tidak yang kita sebutkan tadi, Al-A'raf 57, An-Nur 43, Ar-Rum 48, Fatir ayat 9, itu menceritakan tentang proses berlakunya hujan. Cemana hujan boleh? Dan itu pun kita hanya kata subhanallah. So, itu bukan sia-sia jamaah sekalian. Ilmu yang jamaah pelajari masa belajar dulu tentang hujan ini bukan sia-sia, itu ilmu penting, itu ilmu Islam itu. Jangan katakan itu ilmu dunia. Itu ilmu agama. Kita yang pandai-pandai membagi. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, itu kita yang pandai-pandai. Setiap ilmu yang datang daripada Allah itu ilmu Islam. Jangan kita fikir ilmu Islam, ilmu agama Islam, ilmu hanya tentang zakat dan haji. Bukan. Saya pernah nyampaikan dahulu menurut kajian tengah mufasir. Ayat-ayat Quran yang cerita dengan hukum hakam. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam, perintah, larangan, wajib, sunnah, makruh, haram, itulah. Tidak melebihi 10% saja. Tidak lebih 10%. Bayangkan. Bahkan ada pengkajian lain hanya 6%. Habis yang 90% cerita apa? Inilah. Yang 10% itu pun sudah tengok. Menjadi buku berjilid-jilid. Fiqh berjilid-jilid. Bab ini berjilid-jilid. Dan menjadi perdebatan yang luar biasa di kalangan ulama. Perbezaan pendapat yang luar biasa. Tidak mengapa. Berbeza pendapat. Karena mungkin ayatnya itu memberi ruang untuk berbeza pendapat. Bab ini. Kita berjilid-jilid. Tak habis-habis. Wahal hanya 10%-nya. Ayat tentang kauniyah yang erat sekali kaitannya dengan akidah itu paling banyak di dalam Al-Quran. Jadi ringkas kata, keempat-empat ayat itu jamaah sekalian bolehlah kita katakan sebagai Allah sedang memperlihatkan kuasanya kepada kita agar kita dapat merasakannya sekaligus kita dengan mudah menundukkan diri kita di hadapannya. Ayat tentang apa? Tentang proses berlakunya hujan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat tadi, contoh dalam surah An-Nur umpamanya. An-Nur 43 tadi. Oh, sangat jelas sekali di situ. Sebab di situ Allah SWT menggunakan tuma, fa, kan. Tuma itu kemudian, fa lalu. Kan tadi tengok kalau surah An-Nur ayat 43. Allah kata tuma. Berapa kali tuma itu? 1, 2. Dua tumanya. Kemudian yang lain fa, wa. Oh, Masya Allah. Sehingga ulama kini, Muslim kini, memahami surah An-Nur ayat 43 itu cerita tentang marahilu takwinil mator. Cerita tentang tahapan-tahapan, marhalah-marhalah, fasa-fasa. Berlakunya hujan. Hujan ini bukan kun kemudian hujan, tidak, tapi ada tahapan-tahapan daripada awal hinggalah jatuh, turun hujan. Ada tahapan, ada marahil. Itu ada marahil. Kalau tengok surah An-Nur tadi, marahilnya jelas secara walaupun tidak dari awal nampaknya. Pertama marahul isja contohnya. Marahul isja sebab dalam ayat tadi ada yusji sahaban. Yusji sahaban kan. Ada marahul isja namanya. Jadi digerakkannya awan. Awan itu pun sebetulnya berproses, ada panjang lagi proses dia. Kemudian ada marhalatut taklif. Awan digerakkan, kemudian marhalah kedua ditaklif, dikumpulkan.
Sehingga yang sikit menjadi banyak. Yang sini nampak sikit-sikit kumpul jadi banyak lah. Banyak sehingga memenuhi ruang langit di atas kampung kita. Kemudian ada marhalatur rukam. Ada marhalah tingkatan bertindih-tindih. Awan tadi bukan hanya dikumpulkan sehingga menjadi lebar, banyak, meluas, tapi juga ditindih-tindih sehingga menjadi tebal. Barulah marhalatul wadak. Dan ada fasa turun. Secara ringkas dalam surah An-Nur itu sudah ada 4 marhalah. Tapi adakah hujan bermula pada marhalatul isja? Tidak. Hujan bermula daripada matahari menyinarkan sinarnya ke lautan, ke danau. Dengan kadar temperatur tertentu. Tak boleh terlalu panas, tak boleh kurang panas. Kalau terlalu sejuk, ya manalah air akan menguap. Susah akan menguap kalau sejuk. Kalau panas, ya akan menguap dan tidak akan hilang begitu saja. Yaitu sinar matahari mesti berfungsi dapat memisahkan molekul air daripada garam yang ada di laut. Pisah. Sehingga naik. Yang peliknya ketika molekul air, jadi uap air naik tadi, garamnya tidak ikut naik. Garam tidak ikut naik. Boleh pisah. Tuh memisahkan tuh. Oh, Masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa canggihnya. Sikit kita tak nampak. Naik ke ketinggian tertentu. Makin naik rupanya bukan makin panas, makin sejuk. Bila uap air ini dah sampai tempat yang sejuk, tentulah tak boleh naik lagi karena sejuk. Bila sejuk makin berat. Bila berat tak boleh terus ke atas. Tapi belum cukup kuat, belum cukup berat untuk jatuh. Dikumpulkan jadi satu. Ditingkat-tingkatkan sehingga ada proses kondensasi. Sejuknya luar biasa. Sehingga ada uap air yang sempat menjadi ais. Maknanya sangat sejuk. Bila sudah sejuk, jadi air, bahkan jadi ais, berat. Dia tak boleh terus naik ke atas. Mau tak mau kena jatuh. Itu bila lihat situ hujan ini benar-benar Allah memberikan kuasanya sekaligus rahmatnya. Tentang rahmat itu belum kita sentuh. Tengok ya, memiliki satu fenomena berlaku di alam yang seakan-akan benda biasa hujan. Itu pun sebenarnya orang. Kalau kita jujur, ikhlas, kita akan menjadi hamba Allah yang pandai sujud dan pandai syukur. Tapi karena benda ini macam biasa, akan-akan itu kehendak alam. Itu alam lah, nature lah, hujan. Biasa hujan, musim hujan, hujan lah. Kemarau-parau lah, apa susahnya. Tak ada benda yang Masya Allah. Kalau kita kata, saya tak nampak apa istimewanya, apa nampak ajaibnya. Biasalah. Musim hujan, hujan lah. Nanti kalau dah masuk kemarau, kemarau lah. Apa ajaibnya? Ini karena mungkin dah terlalu biasa. Nah ini yang bahaya. Ini yang Quran tegur ya. Jangan hanya karena sudah berlaku biasa, seakan-akan benda itu biasa. Wah itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang sangat dahsyat, kuasa Allah itu sangat dahsyat. Tidak boleh kita anggap biasa hanya karena ia dah selalu berlaku. Nah, nak memastikan diri kita mampu melihat kuasa Allah itu satu yang luar biasa sepanjang masa, itu perlu mujahadah. Kalau kita tak perlu mujahadah, nanti sesuatu yang hebat, kuasa Allah yang hebat yang Allah tunjukkan pada kita hari ini, nanti akan merasa menjadi tidak hebat dalam pandangan kita. 1 tahun akan datang, 2 tahun akan datang, apalagi suatu yang hebat itu berlaku berulang kali. Dan itu bahayanya. Tiap hari pernah saya katakan, jika hari ini tiba-tiba adalah pisang berbuah rambutan, saking semua orang pasti sujud. Ketakutan. Sujud pada Allah, zikir subhanallah, Allahu akbar, sanggup beli tiket hanya nak tengok pisang berbuah rambutan. Seajaib kan Allah sedang menunjukkan kuasanya. Kun fayakun. Kagum kita. Subhanallah, subhanallah, ma khalaqta hadza batilan. Sangat mengagumkan, luar biasa. Kuasa Allah betul-betul nampak dalam mata kita. Tapi coba kalau pisang berbuah rambutan itu berlaku setiap hari, setiap saat, sebulan, 2 bulan, dan sudah berjalan 5 tahun.
Kawan beritahu rupanya, belakang rumah kamu ada kok pisang perabot. Oh iya, dah dengar, dah tahu dah. Malam ai dah nampak. Ajaib ke? Tak ada, dah biasa. Tiba-tiba jadi biasa. Ini yang kita takut tuh tiba-tiba jadi biasa. Tak? Itu nak jaga yang benda yang luar biasa tetap luar biasa dalam pandangan kita, bukan berubah jadi biasa. Itu perlu mujahadah. Takkan kita hanya rasa kagum pada Allah pada awal, lama-lama kemudian menjadi tak kagum. Itu kan bahaya sekali. Kan? Itu perlunya memperbaharui iktikad, ya, memperbaharui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, nampaknya itu saya yang sempat disampaikan. Mudah-mudahanlah memberikan kebaikan pada saya menyampaikan. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita kepada yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kesempurnaan, menyempurnakan kekurangan kita, menutup aib kita, mengampunkan segala dosa kita, dan menerima amal baik kita sekecil apapun. Mari kita dengan bacaan tadbiqarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.